Sudah 3 hari Daryl tak ada kabar, tak juga mengunjungi Farah ke apartemennya. Bagi Farah, ini masih biasa saja, karena sebelumnya pun Daryl pernah menghilang selama seminggu tanpa kabar. Mungkin Daryl sibuk, pikir Farah. Bu Farah, saya perhatikan Pak Daryl nggak pernah kesini ya Bu? Tanya Novia, salah satu karyawan di toko perhiasan miliknya. Memangnya ngapain juga dia harus kesini, Nov? Farah balik bertanya. Ya, sekali-kali kunjungi pacarnya kesini dong, Bu. Celetuknya. Pacar? Alis Farah bertaut. Iya, kan Bu Farah pacarnya Pak Daryl. Farah membulatkan bibirnya. Rupanya karyawan di sini masih mengira kalau Farah adalah pacar Daryl. Memang pacar, tapi simpanan. Dia sibuk, mana sempat kunjungi saya ke sini. Jawab Farah asal, tentu agar karyawannya ini tak curiga. Tapi maaf Bu Farah, beberapa hari yang lalu saya sempat ke rumah sakit. Mau cek rutin kondisi kehamilan saya. Terus saya nggak sengaja ketemu sama Pak Daryl di rumah sakit Bu, saut Tania tiba-tiba. Farah langsung mengalihkan perhatiannya pada Tania. Mendengar kata rumah sakit, membuat Farah jadi tidak tenang. Apa jangan-jangan Daryl sakit? Makanya tak ada kabar selama 3 hari ini. Rumah sakit? Kapan? Tanya Farah penasaran pada Tania. Sekitar 3 hari yang lalu, Bu. Jadi Bu Farah sendiri nggak tahu kalau Pak Daryl ke rumah sakit ya? Tiba-tiba saja ekspresi Tania berubah, jadi sedikit menegang. Farah menggelengkan kepalanya. Apa dia sakit ya? Gumam Farah pelan. Tapi maaf Bu, saya bukan mau ngadu atau gimana. Sepertinya bukan Pak Daryl yang sakit Bu, dia cuma mengantar orang yang sakit. Jelas Tania lagi. Farah langsung bernafas lega begitu mendengar pernyataan dari Tania lagi. Syukurnya kalau bukan Daryl yang sakit. Farah sudah khawatir duluan. Tapi saya penasaran Bu, yang diantar oleh Pak Daryl itu siapanya ya? Cewek dan cantik banget Bu. Cewek? Iya, Pak Daryl sama cewek Bu. Apa mungkin itu adiknya Pak Daryl? Tanya Tania tampak berpikir sejenak. Hus, Pak Daryl mana punya adik? Dia itu pewaris tunggal Harson Corporation. Celetuk Novia. Bener juga. Kan Pak Daryl anak tunggal satu-satunya. Terus kalau bukan saudaranya, lantas yang waktu itu aku lihat siapanya dong? Tania memasang wajah bingung sendiri. Mungkin sepupunya, ya kan Bu? Novia mencoba menerka-nerka sambil menanyakan kepastiannya pada Farah. Benar saja kalau Daryl memang memiliki sepupu perempuan yang katanya pengoleksi tas branded. Bahkan Farah bisa dapat tas incarannya karena diberi oleh Daryl yang katanya dapat gratis dari sepupunya. Si pengoleksi tas branded tersebut. Iya, Daryl punya sepupu perempuan. Cuma itu yang bisa Farah katakan karena dia sendiri tidak yakin siapa yang diajak oleh Daryl itu. Bisa saja Jessie. Yang penting Farah jadi tenang karena bukan Daryl yang sakit. Tak berselang lama, tampak Novia menyapa seseorang yang masuk ke dalam toko. Selamat datang Kak, sapa Novia. Ada yang bisa saya bantu Kak? Kakak mau cari perhiasan yang bagaimana? Sosok laki-laki berbadan tegap itu hanya memberikan seulas senyum pada Novia yang menyapanya. Ia mengedarkan pandangannya sebentar di dalam toko perhiasan tersebut. Kemudian dari kejauhan ia menemukan apa yang menjadi tujuannya datang ke tempat ini. Saya cari Farah, pemilik toko perhiasan ini, ucap laki-laki itu. Oh, cari Bu Farah. Mohon ditunggu sebentar ya Kak. Novia pun melangkah pergi untuk menghampiri Farah yang duduk di kursi kebesaran khusus miliknya.
Bu Farah ada yang cariin tuh. Novia menunjuk dengan matanya ke arah laki-laki yang berdiri dekat pintu masuk toko. Laki-laki itu tampak sedang memperhatikan beberapa perhiasan yang terpajang di etalase. Farah mengikuti arah yang ditunjukkan pada Novia. Kedua alis Farah langsung terangkat. Sedikit kaget juga begitu mendapati sosok laki-laki itu berada di tokonya. Arion? Farah langsung bergegas menghampiri Arion yang masih sibuk melihat perhiasan-perhiasan cantik di etalase. Hai, sapa Farah saat telah berdiri di dekat Arion. Arion langsung mengalihkan pandangannya pada sumber suara yang sangat ia kenal tersebut. Senyum simpul terpasang di wajah Arion begitu melihat sosok cantik Farah yang telah berdiri di dekatnya dan menyapanya tadi. Hai, kamu kenapa bisa kesini? Tanya Farah antara bingung dan heran tapi ada rasa senang juga karena bisa bertemu dengan Arion lagi. Iya, aku iseng aja jalan-jalan. Terus aku ingat kalau kamu pernah bilang punya toko perhiasan. Tapi kenapa bisa tahu kalau ini toko perhiasanku? Farah masih heran. Ada di akun media sosial kamu, nama tokonya. Kalau untuk lokasinya, semua bisa kita cari di internet kan? Terang Arion. Farah perhatikan cambang di wajah laki-laki ini semakin lebat. Wajahnya juga sedikit lusuh tidak seperti beberapa waktu lalu saat Farah bertemu dengannya. Ah iya, aku lupa kalau ada nama toko perhiasan di akun media sosialku. Terus kenapa kamu gak bilang kalau mau kesini? Aku cuma iseng. Kebetulan juga aku lihat mobil kamu parkir di depan. Jadi aku yakin pasti kamu ada di dalam toko. Makanya aku mampirin. Oh gitu, Farah manggut-manggut. Kamu sudah lama punya toko ini? Tanya Arion kemudian. Enggak lama, baru juga kok, jawab Farah. Kamu mau cari perhiasan? Arion tampak tertegun sesaat. Sejurus kemudian ia menggelengkan kepalanya. Aku pikir kamu ingin membeli perhiasan. Soalnya mata kamu dari tadi sibuk liatin cincin itu. Farah menunjuk dengan matanya. Sebuah cincin berlian putih yang sedari tadi diperhatikan oleh Arion. Siapa tahu mau kasih ke pacar kamu itu, lanjut Farah. Arion lantas tersenyum kecut. Seandainya malam itu ia tidak melihat Jessie yang berciuman dengan Daryl, mungkin saja Arion akan membeli cincin ini dengan semua tabungannya hanya untuk kekasih tercintanya itu. Tapi semenjak kejadian malam itu, Arion langsung menghindar dan memblokir nomor Jessie agar perempuan itu tidak dapat menghubunginya. Arion perlu waktu untuk menerima semua ini. 3 tahun menerima apa adanya Jessie dengan sikapnya yang mungkin bisa membuat orang lain pusing dan tak betah berlama-lama dengannya itu. Tapi anehnya malah membuat Arion nyaman dengan segala baik dan buruknya Jessie. Ia juga terlampau percaya kalau Jessie tak akan menaruh hati pada Daryl. Ternyata semua itu omong kosong. Dan berhasil membuat hati Arion sakit dan hancur seperti butiran debu. Dia sudah bahagia dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Buat apa lagi aku berharap? Ucap Arion sedikit lirih. Farah langsung menutup mulutnya. Kelupaan kalau Arion pernah curhat masalah kekasihnya yang katanya lebih memilih laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya itu. Maaf kalau kamu jadi ingat sama dia gara-gara ucapanku tadi. Sesal Farah. Kenapa minta maaf? Ya mungkin sekarang aku belum jodoh dengan dia. Tapi siapa tahu nanti aku ketemu yang lebih baik. Kata Arion menyemangati dirinya. Memang tipe kamu yang bagaimana? Tanya Farah. Ia merapikan dirinya dan juga merapikan anak-anak rambut di kepalanya. Siapa tahu Farah bisa masuk kriteria tipe perempuannya Arion. Gak ada tipe khusus. Yang penting aku nyaman dengan dia. Itu aja kok. Farah menganggukkan kepalanya, merasa jalan terbuka lebar kalau misalnya tidak ada tipe khusus bagi Arion. Tunggu, apa-apaan aku ini? Bukannya Daryl sudah jelas-jelas melarang aku untuk dekat dengan laki-laki manapun. Sekarang kenapa malah pede ingin mengajukan surat lamaran untuk menjadi kekasih Arion? Lagian Arion ini cuma luarnya aja yang good looking. Dompetnya belum tentu good shopping, pikir Farah dalam hati. Oh iya,
Aku punya cincin khusus yang aku berikan gratis kepada para pembeli. Biasanya yang berbelanja di atas 200 juta. Materialnya dari emas putih. Kebetulan aku punya banyak stoknya. Aku beri satu ke kamu ya. Siapa tahu nanti kamu bertemu dengan jodoh kamu. Terus siapa tahu juga kamu pengen ngelamar dia. Jadi sudah punya cincinnya. Tunggu sebentar di sini ya. Farah bergegas menuju ke tempat karyawannya dan meminta cincin khusus tersebut untuk disiapkan. Tak lama ia pun kembali dengan membawa kotak bludru berwarna merah di tangan kanannya. Ini cincin yang aku bilang, ucap Farah seraya menunjukkan cincin berbahan material emas putih tersebut pada Aryon. Desainnya sangat simpel, tapi elegan. Cantik, gumam Aryon dengan mata berbinar. Kamu yakin mau berikan gratis cincin ini untuk aku? Farah menganggukkan kepalanya dengan yakin. Iya yakin, cincin ini juga aku dapatkan gratis dari pabrik produksinya langsung kok. Bukan gratis sih, tapi lebih tepatnya karena pesananku selalu meningkat setiap minggunya. Jadi ini semacam reward aja, jelas Farah. Farah menutup kembali kotak bludru itu, kemudian memasukkannya ke dalam paper bag yang berisi nama toko perhiasan milik Farah, dan kemudian langsung menyerahkannya pada Aryon. Laki-laki itu langsung meraihnya dari tangan Farah. Biarpun hubungannya dengan Jessie tak bisa dilanjutkan, tapi tak menutup kemungkinan ia bertemu dengan perempuan lain. Suatu saat nanti cincin ini pasti akan berguna. Aku yakin ucapan terima kasih saja nggak cukup. Aku harus balas budi pemberian cincin ini dengan apa? Tanya Aryan pada Farah. Traktir kopi, jawab Farah lugas sambil nyengir memamerkan gigi.